Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai update terbaru mengenai dunia pasar modal Indonesia setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa Anda aktifkan loncengnya karena Anda tidak mau ketinggalan setiap kami mengeluarkan update terbaru tentunya. Dan langsung saja kita mulai dengan rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan esok hari Selasa 18 Mei 2021. Perlu kami tegaskan bahwa rekomendasi ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Dan apabila Anda tertarik untuk melihat hasil-hasil rekomendasi kami, silakan Anda klik Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Jadi ini bukan pom-pom, ini murni adalah pembelajaran untuk analisa bersama. Dan langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT. WSKT hari ini mengalami pelemahan 6,94% atau 75 poin ke 1005. Dan hari ini rentang perdagangan dari WSKT sendiri adalah dari 1005 sampai dengan 1090. Total transaksi yang terjadi di WSKT hari ini cukup besar, yaitu 41,2 miliar rupiah. Market capital atau nilai pasar dari WSKT adalah 13,64 triliun rupiah dengan valuasi atau price earning ratio sebesar minus 1,85 poin. Artinya WSKT saat ini memang laporan keuangannya berada di dalam zona merah atau dalam zona kerugian. WSKT sendiri sudah melemah selama 2 hari berturut-turut, di mana tanggal 11 melemah 2,26% dan hari ini melemah 6,94%. Jadi nyaris 10% pelemahannya dalam 2 hari. Dan ini mengantarkan WSKT menjadi harganya yang saat ini 1005 adalah harga terendah selama 1 bulan terakhir, dengan sedangkan harga tertingginya adalah 1155. Jadi saat ini kalau kita bilang secara monthly, maka harga WSKT sudah sangat murah. Kemudian kalau kita lihat secara year to date, maka dari awal tahun harga WSKT terendah adalah 935 dengan harga tertingginya adalah 2080. Dan ini membuat WSKT pun saat ini sudah sangat murah secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini. Kemudian kalau kita lihat WSKT sendiri memiliki harga terendah selama fase COVID-19 di 486 dengan harga tertingginya di 2080. Harga tertinggi WSKT selama 5 tahun terakhir adalah 3.150. Investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 10,16 miliar rupiah di saham WSKT hari ini. Dan bagi kami WSKT memiliki support secara price action di 980 dengan resistennya di 1155. Jadi bisa kita katakan kalau trading range kami untuk WSKT adalah dari 980 sampai dengan 1155 rupiah. Dan kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu saham Barito Pacific Tbk atau BRPT. BRPT sendiri hari ini ditutup di harga 870 melemah 55 poin atau 5,95%. BRPT sendiri diperdagangkan dengan rentang harga hari ini dari 870 sampai dengan 935. Total transaksi yang terjadi di BRPT sebesar 58,24 miliar rupiah juga cukup besar dengan market capital sebesar 81,25 triliun. Sedangkan price earning ratio bagi BRPT adalah 30,78. Jadi kalau kita bicara valuasi, maka BRPT ini sudah bisa kita kategorikan saham yang cukup mahal. Dan BRPT sendiri adalah sebuah saham yang sudah cukup lama tidak berada di dalam zona hijau, yaitu selama 6 hari berturut-turut. Dan ini menghasilkan harga BRPT saat ini 870 adalah harga terendah selama 3 bulan terakhir. Bahkan kalau kita lihat secara monthly, harga tertinggi BRPT adalah 1035. Ini membuat harga BRPT saat ini sudah sangat murah. Sedangkan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, harga BRPT yang juga merupakan harga terendah selama 6 bulan terakhir adalah 850. Dengan harga tertingginya adalah 1000
Jadi kalau secara year to date pun BRPT sudah sangat murah. Kemudian kalau kita lihat harga terendah selama fase COVID-19 untuk BRPT adalah 635 dengan harga tertingginya adalah 1295. Jadi bahkan kalau kita bilang harga COVID pun harga BRPT sudah cukup murah. Bahkan investor asing hari ini juga melakukan net foreign sale sebesar 18,84 miliar di saham BRPT. Bagi kami, BRPT nampak memiliki support secara price action di 855 dengan resistennya di angka 1000. Jadi trading range kami untuk BRPT adalah dari 855 sampai dengan 1000 rupiah. Dan yang terakhir kita punya sebuah saham dari industri rokok yaitu Gudang Garam Tbk atau kode sahamnya GGRM. GGRM hari ini diperdagangkan dengan rentang harga dari 33.575 sampai dengan 35.125. GGRM ditutup di 33.600 rupiah per lembar sahamnya, mengalami pelemahan 1.450 rupiah atau 4,14%. Total transaksi yang terjadi di GGRM hari ini sangat besar, 93,73 miliar. Dan GGRM sendiri sangat menarik secara valuasi saat ini, price earning ratio-nya adalah 9,25. Jadi secara valuasi dapat kita kategorikan GGRM saat ini sudah cukup murah atau sudah sangat murah. Market capital dari GGRM atau nilai pasar dari GGRM juga cukup besar, yaitu 64,65 triliun rupiah. GGRM sendiri juga sudah mengalami pelemahan 2 hari berturut-turut, tanggal 11 melemah 0,36% dan hari ini melemah 4,14%. Dan kalau kita lihat harga saat ini GGRM 33.600 secara monthly sudah sangat murah karena harga terendahnya yang tercapai hari ini adalah 33.575, sedangkan harga tertingginya selama 1 bulan terakhir adalah 36.800. Sedangkan secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, harga terendah bagi GGRM adalah 33.575 dengan harga tertingginya adalah 41.800. Bahkan kalau kita lihat secara COVID-19 pun harga GGRM saat ini adalah harga terendah selama fase COVID-19. Jadi selama fase COVID-19 pun harganya sudah tertembus 33.575, sedangkan harga tertinggi di fase COVID-19 bagi GGRM adalah 49.975. Investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 14,54 miliar rupiah di saham GGRM. Dan bagi kami GGRM memiliki support di 30.825 dengan resistennya di 38.725. Jadi trading range kami untuk GGRM adalah dari 30.825 sampai dengan 38.725. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.